nama saya Rizky Muhammad Fauzi. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya akan melakukan penyuluhan tentang perilaku kekerasan. Nah, di sini perilaku kekerasan adalah suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan dirinya sendiri secara fisik maupun lingkungannya. Nah, hal yang dilakukan untuk mengungkapkan perasaan eh, kesal atau marah yang tidak konstruktif. Nah, perilaku kekerasan adalah perilaku individu yang membahayakan dirinya sendiri secara fisik maupun emosional atau seksual. Nah, di sini ada penyebabnya ya Pak. Nah, jadi kemarahan adalah kombinasi dari segala sesuatu yang tidak enak, cemas, tegang, dendam, sakit hati, dan frustasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi eh, terjadinya kemarahan terbagi atas faktor predisposisi atau faktor presipitasi. Nah, yang pertama faktor predisposisi. Berbagai pengalaman yang dialami tiap orang yang merupakan faktor predisposisi, artinya mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi perilaku kekerasan. Jadi faktor sebagai berikut. Yang pertama psikologis yang menimbulkan frustasi yang kemudian dapat ditimbulkan agresif atau amuk. Yang kedua perilaku yang diterima pada saat melakukan kekerasan, sering mengobservasi kekerasan di rumah atau di luar rumah. Semua aspek ini mengkonstimulasi individu mengadopsi perilaku kekerasan. Yang ketiga ada sosial budaya Pak. Nah, budaya tertutup yang membalas secara diam, pasif, agresif, kontrol sosial yang tidak pasif terjadi perilaku kekerasan dan akan menciptakan seolah-olah perilaku kekerasan yang diterima. Nah, yang terakhir bioneurologis. Nah, di sini banyak pendapat bahwa kerusakan sistem limbik, lobus frontal, lobus temporal, dan ketidakseimbangan neurometer turut berperan dalam terjadinya perilaku kekerasan. Nah, berikutnya apa faktor presipitasi. Nah, dapat bersumber dari klien, lingkungan, atau interaksi dengan orang lain. Kondisi klien seperti kelemahan fisik, penyakit fisik, keputusasaan, ketidakberdayaan, percaya diri, dan kekurangan dapat menjadi penyebab perilaku kekerasan. Demikian pula Pak dengan situasi lingkungan yang ribut, padat, kritikan yang mengarah pada penghinaan, kehilangan orang yang dicintai, pekerjaan, dan konflik dapat memicu perilaku kekerasan. Berikut ini tentang respon marah. Itu stres, cemas adalah merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari yang harus dihadapi oleh setiap individu. Stres dapat menyebabkan kecemasan yang menimbulkan perasaan tidak menyenangkan dan terancam. Kecemasan dapat menimbulkan kemarahan. Respon terhadap marah dapat diungkapkan melalui 3 cara, yaitu mengungkapkan secara verbal dan menantang. Ya, nah, dari ketiga cara ini, cara yang pertama adalah konstruksif, sedangkan yang kedua adalah destruktif dengan melarikan diri atau menantang akan menimbulkan rasa bermusuhan. Bila cara ini dipakai terus-menerus, maka kemarahan dapat diprediksikan pada diri sendiri dan lingkungan yang akan tampak sebagai depresi dan psikomatik atau agresif dan ngamuk. Nah, kemarahan dapat berfluktuasi dalam rentang adiktif dan maladaptif. Tentang respon kemarahan dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama asertif, yaitu mengungkapkan marah tanpa menyakiti, melukai perasaan orang lain ataupun tanpa merendahkan harga diri orang lain. Yang kedua frustasi, yaitu respon yang ditimbulkan akibat gagal mencapai tujuan atau keinginan yang tidak dapat realistis. Frustasi ini dapat dialami sebagai sesuatu ancaman dan kecemasan. Akibat dari ancaman tersebut dapat menimbulkan kemarahan. Yang ketiga pasif, respon di mana individu tidak mampu mengungkapkan perasaan yang dialami. Berikutnya agresif. Nah, perilaku yang menyertai marah namun masih dapat dikontrol oleh individu. Orang agresif biasanya tidak mau mengetahui hak orang lain.
Dia berpendapat bahwa setiap orang harus bertarung untuk mendapatkan kepentingannya sendiri dan mengharapkan perlakuan yang sama dari orang lain. Yang ke yang kelima berikutnya ngamuk. Nah, rasa marah dan permusuhan yang kuat disertai kehilangan kontrol diri. Pada keadaan ini, individu dapat merusak dirinya sendiri maupun orang lain. Berikut ini tanda dan gejala perilaku kekerasan. Yang pertama, fisik, yaitu muka merah, tegang. Yang kedua, mata melotot dan pandangan tajam. Yang ketiga, tangan mengepal. Yang keempat, rahang mengatup. Yang kelima, postur tubuh kaku. Yang keenam, jalan mondar-mandir. Nah, berikutnya faktor verbal. Bicara kasar, suara tinggi, membentak atau berteriak, mengancam secara verbal atau fisik, mengumpat dengan kata-kata kotor, suara keras, dan ketus. Nah, berikut adalah perilaku. Di sini perilakunya diantaranya melempar atau memukul dengan benda kepada orang lain, menyerang orang lain, melukai diri sendiri atau orang lain, merusak lingkungan, amuk atau agresif. Berikutnya emosi. Nah, di sini emosi tidak adekuat, tidak aman dan nyaman, rasa terganggu, dendam dan jengkel, tidak berdaya, bermusuhan, mengamuk, ingin berkelahi dan menyalahkan dan menuntut. Nah, berikutnya intelektual, yaitu mendominasi, cerewet, kasar, berdebat dan meremehkan. Berikutnya spiritual. Nah, merasakan diri berkuasa, merasa diri benar, mengkritik pendapat orang lain, menyinggung perasaan orang lain, dan tidak peduli dan kasar. Berikutnya sosial, yaitu menarik diri dan pengsingan dan penolakan, kekerasan, ejekan dan sindiran. Berikutnya perhatian, yaitu bolos, mencuri, melarikan diri, dan penyimpangan seksual. Nah, di sini akibat dari perlakuan kekerasan. Klien dengan perilaku kekerasan dapat melakukan tindakan-tindakan berbahaya bagi dirinya, orang lain maupun lingkungan, seperti menyerang orang lain, memecahkan perabot, dan membakar rumah. Di sini ada hal-hal yang dapat dilakukan keluarga yang mempunyai perilaku kekerasan. Di antaranya mengadakan kegiatan bermanfaat yang dapat menampung potensi dan minat bakat anggota keluarga yang mengalami risiko perilaku kekerasan, sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya perilaku kekerasan. Berikutnya, bekerja sama dengan pihak yang berhubungan dekat dengan pihak-pihak yang terkait, contohnya badan konseling, RT, RW, dalam membantu menyelesaikan konflik sebelumnya terjadi tindakan kekerasan. Terus mengadakan kontrol kursus dengan perawat atau dokter, Pak, yang dapat membalas atau melaporkan perkembangan anggota keluarga yang mengalami risiko perilaku kekerasan. Berikutnya, peran keluarga dalam penanganan perilaku kekerasan. Nah, yang pertama, mencegah terjadinya perilaku amuk. Yang pertama, menjalin komunikasi yang harmonis dan efektif antar keluarga. Yang kedua, saling memberi dukungan secara moral apabila ada anggota keluarga yang berada dalam kesulitan. Yang ketiga, saling menghargai pendapat dan pola pikir. Yang keempat, menjalin keterbukaan. Yang kelima, saling manfaat apabila melakukan kesalahan. Yang keenam, menyadari setiap kekurangan diri dari orang lain dan berusaha memperbaiki kekurangan tersebut. Yang ketujuh, apabila terjadi konflik, sebaliknya keluarga memberi kesempatan pada anggota keluarga, Pak, untuk mengungkapkan perasaan untuk membantu klien dalam menyelesaikan masalah yang konstruktif. Yang kedelapan, keluarga dapat mengevaluasi sejauh mana ketergantungan minum obat anggota keluarga dengan risiko perilaku kekerasan dan mengidentifikasi tentang pentingnya minum obat dalam mempercepat penyembuhan. Berikutnya,
Keluarga dapat mengevaluasi jadwal kegiatan harian atas kegiatan yang telah dilatih di rumah sakit. Terus keluarga dapat memberikan pujian atas keberhasilan klien untuk mengendalikan marah, dan keluarga memberikan dukungan selama masa pengobatan anggota keluarga dalam resiko kekerasan. Berikutnya, mengontrol perilaku kekerasan dengan mengajarkan klien. Yang pertama, menarik napas. Yang kedua, memukul-mukul bantal. Yang ketiga, bila ada sesuatu yang tidak disukai, anjurkan klien mengucapkan apa yang tidak disukai klien. Yang keempat, melakukan kegiatan keagamaan seperti berwudu dan sholat. Yang kelima, mendampingi klien dalam minum obat secara teratur. Berikutnya, bila klien dalam PK, meminta bantuan petugas terkait dan terdekat untuk membantu klien ke rumah sakit jiwa terdekat sebelum dibawa, dan usahakan utamakan keselamatan diri klien dan penolongnya. Mungkin segini Pak yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan, dan semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak dan keluarga. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.